Tak cek dulu lur, apa ini? Kita cek dulu. Loh. Wah. Iki andalan niki. Kok iso, Dek? Hei. Pintar-pintar kamu, pintar. Wah, iki panen gede, Lur. Iki panen gede iki. Kupak telek saiki ra apa. Pinter-pinter. Esuk neh ya. Besok lagi. Iki telung gulungan. Kok iki ditukeri oleh. Bagus, pinter. Pintar kamu ya. Mantap. Oke. Iki langsung kayak nih bundahara. Setoran bundara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo ternak, cara jagoan, kembali lagi bersama kita Jago Kondang Farm. Lama tidak update. Kesempatan kali ini kita cek kandang sekaligus apa saja yang perlu kita kerjakan dan mengevaluasi dari hasil kandang yang kami buat, dan informasinya kita bagikan ke bolo-bolo ternak sekalian. Ini waktunya pergantian sekam atau merang ya. Oke ya. Itu ada yang angkem itu lur. Tak cek dulu lur, apa ini? Kita cek dulu. Loh. Wah. Iki andalan niki. Kok iso, Dek? Hei. Pintar-pintar kamu, pintar. Wah, iki panen gede lur. Iki panen gede iki. Kupak telek saiki ra apa. Pinter-pinter. Esuk neh ya. Besok lagi. Iki telung gulungan. Kok iki ditukeri oleh. Bagus, pinter. Pintar kamu ya. Mantap. Oke. Iki langsung kayak nih bundahara. Setoran bundara. Oke. Oh, ini jebol. Lur, jadi ternyata pakai pembatas dengan asbes itu cukup tidak kokoh. Jadi ada alternatif lain, bisa gunakan yang lain. Ini memang tadinya seadanya ya, asbes potong-potongan kita tempel, ternyata tidak kokoh. Nanti kita sambil membenarkan ini, kita pergantian merang. Artinya kita ganti meskipun tidak basah dan tidak amoniak, tidak tinggi nih lur, tetap aman sebenarnya, tapi harus kita ganti. Kemudian dengan kandang yang menggunakan waring, ini tempat kita waring atau jaring ya. Kelemahannya adalah debu. Jadi ketika ayam, apa bahasa nasionalnya, kipu itu apa ya, kipu. Nah, jadi debunya berterbangan, kemudian tersangkut di jaring-jaring ini. Nah, ini yang menyebabkan pertama, ayam sendiri tidak nyaman karena sirkulasi terganggu. Kemudian kita sebagai perawatnya juga risih melihatnya. Jadi nanti kedepannya kawan-kawan atau dulur-dulur bolo-bolo ternak semuanya, kalau membangun kandang ada bahan lain selain waring, itu bisa digunakan. Karena kalau waring ya seperti ini akibatnya, jadinya seperti ini. Tidak hanya di waring, kalau di postal debunya tuh, di kayu-kayu ini banyak. Tuh, nih banyak debunya ini. Ini belum pembersihan ya, bolo-bolo ternak semua. Tuh bisa dilihat kohenya masih menumpuk. Ini kering ini. Loh, kering. Loh. Ini dibiarkan di bawah sinar matahari terik 1 hari, sudah kering, terus kemudian disimpan selama 2 minggu atau 3 minggu. Nanti bisa digunakan oleh para petani untuk bisa mupuk sayuran atau
atau bisa yang rumahan untuk tanaman hiasnya, bunga atau yang lainnya. Sambil cek perkembangan dari Leghorn. Ini Leghorn kita campur ya, ada brown, ada black. Kita kasih ML mix Leghorn ya. Wow. Setuju, ayamnya pada setuju. Lanjutkan. Telur dari Leghorn putih, bersih, berkilau. Ini dia. Tuh, fokus lur. Nah, tuh dia, brown dan black. Masih malu-malu dia kalau pagi ini. Nah, itu sudah kita usahakan, kita sandingkan ya dengan betina-betina Uraba. Sorry, batuk-batuk, emang masih ya kurang fit lur badan ini. Ini pejantan masih Uraba. Ya, iseng-iseng lah kita coba juga, tetap kita sandingkan biar si betina terlatih untuk dikawini. Nanti jadi pas sudah dapat jodoh pejantan Leghorn itu sudah terlatih untuk dipacak. Jadi pengalaman dari kita kayak di layer ini, layer biasa di baterai, kemudian kita sandingkan dengan pejantan, ini pejantan Uraba. Akhirnya apa itu? Jadi betina layer ini banyak yang lumpuh, dan terus pas si jago atau jantannya ini mau macet, itu hanya kejar-kejaran, dia nggak mau duduk, nggak mau mapan si betina layer ini. Ini telurnya lumayan, ini baru 3 hari belum kita ambil. 3 hari belum kita ambil. Ini betina-betina Uraba yang masih dominan fenotip di Elba ya kan? Setuju nggak nih? Coba bolo-bolo ternak yang lain setuju nggak nih kalau masih ke fenotip Elba? Beda lagi dengan yang fenotipnya apa ini? Coba, saya juga kurang paham, nanti bolo-bolo ternak bisa berbagi informasi di kolom komentar. Fenotip ke apa ini coba? Ya tuh, Tiger atau Barret atau apa? Saya juga kurang paham banyak mengenal materi persilangan, karena banyak sekali materi-materi persilangan yang jelas unggul. Nah, ini sama betina Uraba sudah kita jodohkan dengan pejantan Leghorn. Nah, seperti itulah penampakannya. Sayang ini telurnya belum berani kita masukkan ke mesin tetas karena masih kecil. Ini 35 gram nggak sampai, mungkin 33 atau 34. Kalau bolo-bolo yang lain kan menyarankan di 45 gram ke atas, kan begitu. Ini masih ada stok-stok pejantan Uraba untuk bolo-bolo ternak. Ini masih paling kecil ya, nanti yang gede-gede ada di kandang satunya. Nanti kalau yang mau info-info bisa, tinggal nanti mau fenotipnya seperti apa, yang warna bulunya yang seperti apa, soalnya ada banyak variasi. Ini pejantan Uraba. Mohon izin Pak Pres, Pak Anggoro,
Pak Anggoro dari penguasa pulau. Nah inilah, jadi kalau pakai waring kayak gini tuh debunya tuh kurang nyaman dilihat. Jadi yang di sini juga ikut. Nih, ini banyak debunya. Tuh. Ini padahal debu ini bukan dari ayam ini. Jadi dari kandang yang postal. Ketika ayam yang di postal tipu, udara naik, ya kan, ke bawah, sebagian nyangkut di waring, yang sisa terbang kena ke yang kandang koloni panggung ini. Nah, ini setelah ini kita akan pembersihan pertama kohe. Setelah kohe kita pergantian merang, pembersihan area luar, kemudian kita sapu ini ya. Ini pakai sapu ini aja sebenarnya hilang lur. Nah tuh seperti ini, nggak apa-apa, nanti rontok tuh kan, rontok. Pakai masker lur ya, pakai masker kita pembersihan karena debu. Sayang paru-paru kita, paru-paru cuma 2 nanti gitu. Tuh mulai kelihatan beda dengan yang belum disapu nih. Nah tuh kelihatan tuh ya kan. Nah seperti ini. Terus ini motivasi juga untuk rekan-rekan yang mau beternak. Jadi jangan nunggu ada uang banyak atau yang penting punya modal baru kita bergerak di bidang peternakan. Enggak, itu salah. Saya sendiri ya mengakui sebagian besar input saya bisa berjalan tetap dari dukungan dari pihak yang lain. Kalau di saya terutamanya kedua orang tua, baik itu dukungan yang bersifat material maupun non material. Kemudian yang lebih pokok juga kita sendiri, bagaimana kita menjalankannya. Banyak rekan-rekan kita yang berusaha berjalan di dunia peternakan hanya mengandalkan materi saja tanpa mau mengupgrade keilmuannya, bagaimana mengimbangi atau menyesuaikan pasar yang tersedia. Itu tidak dipelajari, akhirnya di pemasaran gagal. Padahal kunci utama di sini adalah pemasaran. Baik nanti pemasaran telur, saya juga masih berusaha nih bolo-bolo untuk bagaimana membuka pasar telur kampung, telur ayam kampung, khususnya di lokal daerah saya. Banyak yang bertanya, telur apa sih ini kok putih-putih? Ini bukan ayam kampung ini. Terus sudah kita jelaskan ayam kampung itu seperti ini. Ternyata masih ada yang komplain dengan warna telur yang seperti ini. Nanti bagaimana kita mensiasatinya? Yo, tetap harus belajar lagi. Apakah genetiknya yang kita olah atau strategi marketingnya, begitu. Jadi tidak berhenti-hentinya kita terus belajar. Jadi nggak melulu soal materi. Iya gampang soal pelihara ayam dengan modal sekian. Anggap saja kita punya uang 50 juta untuk kandang, anggaran kita 20 juta, sisanya untuk pembelian pulet. Untuk pembelian pulet plus persediaan pakan selama sampai dia bertelur. Nanti perhitungan rincinya kita buatkan video secara lengkap ya. Kalau yang ini rame, request saja di kolom komentar materi apa yang akan kita sampaikan. Bukan materi ya, kisah yang bisa kami bagikan untuk bolo-bolo ternak
yang bagian yang mana. Jadi uang bukan satu-satunya atau modal satu-satunya. Banyak yang nekat, akhirnya dengan perhitungan spekulasi sekian nekat berangkat ke BRI gitu. Berangkat BRI, pulang bawa uang, senang sekali, belanja das wat der. Nah, ketika ayam mentok nggak sesuai prediksi, dikira ngasih makan hanya 2 bulan, kemudian dia sudah bertelur, ternyata nggak, meleset karena faktor cuaca, karena faktor kena pulet yang nggak bagus, akhirnya mundur 1 bulan, 1 bulan setengah. Nah kan sediaan untuk pemberian pakan nombok, bingung toh nomboknya yang dari mana. Sekalipun dia sudah bertelur, ternyata pertama bertelur ayam ini belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalau saya berhitung, ayam ini mampu memberikan kebutuhannya sendiri ketika produktivitasnya itu di atas 60%. Baru ayam mampu memberikan atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Itu kebutuhan harian loh, yo, belum dihitung mengenai kebutuhan tambahan seperti vitamin, vaksin, kemudian biaya penyusutan. Jangan lupa, berisik sekali lur kalau tipe petelur ini lur. Jadi emang rajin ngokok, juga rajin pengencus handal tipe-tipe telur. Jadi jangan lupa untuk para bolo-bolo ternak, kalau punya ayam jangan dihitung hanya nanti ayam punya sekian, produktivitas sekian, terus untuknya sekian. Yang sering sekali atau banyak sekali rekan-rekan itu yang dilupakan adalah biaya penyusutan. Apa itu biaya penyusutan dari ayam? Nah, oke, ketika ayam bisa menetaskan sendiri, biaya penyusutannya bisa ditekan lebih kecil. Tapi kalau yang tidak bisa atau tidak mampu untuk mandiri, itu ya penyusutannya lebih besar. Bagaimana menghitung penyusutan? Yo, tinggal dikalikan masa produktifnya dia, kemudian dihitung nilai sisa akhir dari ayamnya, kemudian dibagikan baik itu bulan atau harian. Nah, setiap harinya kita sisihkan berapa untuk penyusutan, atau per bulannya kita sisihkan berapa nilainya, begitu. Ini kalau saya sambil bersih-bersih sambil megang kamera yo sulit ya, bolo-bolo. Jadi nantilah habis ini kita bersihkan biar enak. Udah sekitar 3 hari ini cuma kasih makan, kasih minum. Sorry ya batuk-batuk, soalnya yo badan masih kurang fit. Oke ya, sekian informasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via kolom komentar ataupun bisa hubungi di WA kami, nanti tersedia di kolom deskripsi. Silahkan ikuti media sosial kami yang lain, ada di Facebook untuk media kami berbagi juga. Terima kasih. Tuh tetap semangat untuk rekan-rekan yang mau mulai bergerak di bidang peternakan khususnya unggas, dan tetap semangat untuk para senior-senior karena kelihatannya kok udah pada mulai lesu. Jadi yang baru mulai beternak tetap semangat, jangan anget-anget kayak ayam nih, anget tuh baru jatuh cepuk gitu loh, anget itu semangatnya membara. Nah, ketika berjalan ada kendala sedikit, kok ayamnya gini, kok ada ini, apa ini, itu ya harus tetap semangat, bisa
bagikan, nanti kita cari solusi bersama. Oke ya, mantap. Terima kasih. Tetap dukung kami di Jago Kondang Farm agar kami tetap terus berkembang, berkarya, dan membagikan informasi untuk kebermanfaatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.